saya akan memberikan bahasa tentang KIE, persiapan jadi orang tua. Peralatan yang disiapkan yaitu pulpen, kemudian alat tulis untuk dokumentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Kena enggak, Bu? Perkenalkan, saya bidan Hartini yang saat ini jaga di klinik ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya dan suami saya ini 2 bulan yang lalu tuh baru menikah. Mantan baru ya, Bu? Kami kesini itu mau konsultasi tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik begitu sebelum istri saya hamil. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, namanya siapa ya? Saya M, suami saya Bapak. S. Oke, umur Bapak berapa? Umurnya berapa, Bu? 21 tahun, Bapak. 22 tahun. Oke, agamanya apa, Bu? Islam. Ya, Sami. Buku banknya Jawa ya? Nggih. Golongan darahnya apa, Bu? Tahu nggak? Saya B, suaminya O. Suami O nih Pak ini. Iya. Nek dulu sekolahnya Bu pendidikan sampai apa ya? Ini sama-sama lulusan SMA. Bu. Iya, SMA. Ngaskot di mana, Bu ini? Karyawan pabrik Kilang Iya. Rigo. Oh iya, pabrik tekstil itu ya. Nggih. Kemudian ini pernikahan, udah menikah berapa lama sayang? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan mantenannya Riki. Maaf, dalamnya pun Bu. Karangannya Oh Bu. iya, nomor telepon boleh saya tahu? 08 sekian. Ya, oke. Ini datanya sudah saya kasih. Yang namanya menikah itu memang perlu persiapan ya Bu. Nanti akan saya sampaikan tentang persiapan untuk menjadi orang tua. Bu, sebelumnya jenengan pernah dengar nggak tentang persiapan menjadi orang tua itu apa saja yang disiapkan? Cuma pernah dengar-dengar sekilas gitu Bu, waktu mau menikah di KUA itu ada Pak Naib menyampaikan begitu, cuma tidak banyak gitu. Kalau butuh informasi lebih lanjut kita disarankan untuk ke sini. Oke, sudah tepat Bu kepada saya. Nggih. Saya sampaikan ya nanti bahwa persiapan menjadi orang tua itu ditujukan untuk agar orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang benar agar membantu anak-anaknya menjalani masa tumbuh kembang dengan baik, benar, dan menyenangkan. Kemudian persiapan menjadi orang tua itu meliputi adalah perencanaan keluarga, persiapan kehamilannya, persiapan secara psikologisnya, persiapan finansial, materi, kemudian persiapan laktasi, dan persiapan saudara kandung jika ini adalah anak yang kedua atau ketiga. Selanjutnya, bahwa merencanakan keluarga itu meliputi ada beberapa hal. Yang pertama, jadi bagus Bu, ini sudah usianya 22 tahun. Padahal untuk usia yang pernikahan yang bagus itu memang range-nya 20-30 tahun. Kemudian untuk membina hubungan antara pasangan dengan keluarga dan keluarga dengan lingkungan sekitar. Kemudian perlu juga direncanakan kelahiran anak pertama, mengatur jarak kelahiran dan berhenti melahirkan bagusnya itu di usia 35 tahun. Merawat dan mengasuh anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu tentang asah, asuh, dan asuh. Itu ya Bu. Selanjutnya yaitu tentang persiapan kehamilan. Di awal berarti kan persiapan kehamilan dulu. Diharapkan kalau orang sudah menikah itu kan diharapkan kan keturunan dulu ya. Itu persiapannya yaitu tentang tanda vital. Jadi harus diketahui dulu tanda-tanda vital lingkungan itu normal apa enggak, kemudian status gizinya, pemeriksaan darahnya, periksa pipisnya, kemudian juga pemeriksaan lain yang diperlukan. Selanjutnya persiapan gizi, bahwa konsumsi makanan bergizi seimbang itu sangat bagus untuk panjenengan yang sebagai calon ibu. Antara lain yaitu tablet tambah darah, asam folat, dan mengunjungi tenaga kesehatan terdekat Bu seandainya jenengan mengalami kekurangan energi kronis ataupun anemi. Dan biasakan minum air putih ya Bu. Kalau sakit 18 sedino. Nanti dicoba ya. Kemudian hindari minum teh ya Bu. Teh atau kopi itu sebenarnya boleh tapi jangan terlalu banyak. Banyaknya untuk air putihnya. Kemudian mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak.
Selanjutnya Bu, imunisasi TT Bu. Imunisasi TT itu sudah pernah atau dulu? Sebelum nikah kemarin dapat imunisasi juga. Nah, diharapkan sebelum mereka itu sudah dapat, nanti pas hamil ini juga harus mendapatkan imunisasi. Karena kita disebut sebagai mendapatkan imunisasi lengkap itu setelah mendapatkan 5 vaksinasi TB. Gitu ya. Selanjutnya Bu, yang namanya hamil itu kan prosesnya hubungannya dengan organ reproduksi. Jadi kita sebelum hamil itu harus mempersiapkan organ reproduksinya dengan menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara yang benar. Kesehatan mental ibu atau calon ibu juga dipersiapkan, karena pada dasarnya kalau ibu hamil itu bahagia, otomatis bayi di dalamnya juga ikut bahagia. Ibu hamilnya sedih atau stres, bayi di dalamnya juga ikut tidak bahagia. Gitu ya. Kemudian untuk persiapan psikologisnya Bu, berarti hati mental sebagai calon ibu itu memang kita harus persiapkan. Karena yang namanya hamil itu nanti ada calon penghuni baru di dalam rumah tangga, nanti akan merubah pola kehidupan kita di dalam rumah tangga. Itu harus dengan persiapan. Misalnya yang kita biasanya bisa jalan-jalan kemana kesini, kita kan tetap ada anak yang dibikinkan gitu ya. Kemudian untuk persiapan finansial ini materi Bu, yang melahirkan, hamil dan melahirkan itu yang diharapkan kan semuanya baik-baik, semuanya lancar, normal. Tapi untuk jaga nih ternyata ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ada biaya untuk kebutuhan yang tidak terduga, itu harus sudah mulai dipikirkan mulai sekarang. Bisa dengan ikut asuransi yang sekarang ini mulai marak diadakan oleh pemerintah. Oh, ini kok boleh dengan menabung di celengan umplung di harum, nggak apa-apa Bu. Pokoknya itu kita harus menyiapkan untuk dana yang tidak terduga seperti itu. Kemudian untuk persiapan laktasi, namanya kita hamil melahirkan otomatis kan menyusui. Nah, untuk persiapan asinya itu harus dipikirkan gizinya Bu. Gizinya untuk teknik menyusui yang benar dan kebersihan payudara, juga motivasi dan semangat diri bahwa kita memberikan ASI secara eksklusif hingga sampai umur 2 tahun. Kemudian untuk adaptasi saudara kandung ini kebetulan kan ini anak pertama. Nanti kalau setelah anak pertama ini lahir kemudian hamil lagi, untuk anak berikutnya, bagi anak kedua dan ketiga, itu ternyata sudah mengucapkan tentang sibling rivalry. Itu artinya kecemburuan antara anak. Jadi kita persiapkan untuk anaknya yang pertama setelah adiknya lahir. Sebelum adiknya lahir itu kita persiapkan itu, kita beritahu dengan sejak awal kehamilan. Kemudian dilibatkan anak itu merasakan bayi dalam kandungannya. Mungkin disuruh pegang, oh ini adikmu loh, ini adikmu nanti mau lahir loh, jangan cewek. Itu kita sudah kondisikan dari awal. Kemudian pada saat melahirkan, adik juga diminta tolong si kakak ini untuk membantu persiapan kelahiran adiknya. Kemudian bantu anak misalkan perubahan ini berarti sudah mulai dikondisikan ya Bu, ini adik mau lahir, aku bantu bikin susu ya, itu sudah dikondisikan. Kemudian ngajak anak untuk memeriksa kehamilan, kalau dengan periksa ke sini, kakaknya itu diajak aja Bu, gitu ya. Kemudian ini saya sampaikan ini, jenengan sudah paham belum Bu? Ada gambaran nggak? Ada. Oke ya. Itu ada yang dibahas? Ada. Oke, alhamdulillah. Semoga yang sama saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan, bapak dan keluarga. Semoga segera diberikan momongan. Amin, aku mau Bu. Ya. Jadi kan sudah, kami pamit ya. Oh iya, terima kasih atas kehadirannya ya Bu.